dari Sudirman 12 Padang, pendengar di Religi Pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang kerjasama membangun peradaban dengan jiwa agama. Untuk itu di studio sudah hadir Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Rita. Iya, bagaimana kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, sebelum berangkat hujan sudah turun. Iya. Ya, kita tentu sambut gembira. Padahal hujan itu mengandung berkah. Berkah. Ya. Iya. Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir meluangkan waktu untuk perbincangan kita di Religi Pagi hari ini. Tentu nanti pendengar bisa bertanya lewat telepon 812878 ataupun di WhatsApp 08116666975. Anda bisa saksikan juga bagaimana Ustadz Firdaus menjelaskan tentang topik kita hari ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari Ustadz Firdaus. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kebanyakan isi neraka jahanam adalah dari jin dan manusia. Dia punya hati tapi tidak digunakan untuk penghayatan yang sesungguhnya. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dia punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar seruan kebaikan. Mereka ini seumpama binatang ternak, bahkan lebih jelek atau lebih sesat. Mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Begini Allah berterus terang dalam mendidik umatnya dengan bahasa yang jelas. Kembali kepada topik yang diangkat, kerjasama membangun peradaban ya untuk berkemajuan, dimulai dari diri sendiri dulu. Apabila pribadi-pribadi di suatu keluarga itu bagus, maka keluarga itu masuklah keluarga yang berkualitas. Mungkin bahasa lainnya, pendekatan agama, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sejahtera hatinya, pikirannya, ekonominya, kalaupun ada kekurangan dia bersabar. Nah, mampu bersabar itu sudah menggambarkan peradaban keluarga itu sudah terpuji. Nah, kumpulan keluarga-keluarga yang baik itu terbentuklah masyarakat yang utama, masyarakat madani, dan seterusnya. Lalu, apa yang dimaksud kerjasama di sini membangun peradaban? Membangun di sini tentu untuk berkemajuan, menuju sejahtera, bahagia lahir dan batin, atau mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimulai dari diri sendiri. Allah takdirkan, tetapkan kita ini punya hati. Hati yang ada rasa malu, rasa optimis, ya rasa hormat, hati yang hidup, yang kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai hati ini mati. Sebenarnya tadi ada ya, sebelum kita mulai kan ada lagu kita tadi, punya mata tidak ya, bermata melihat, tapi tak melihat,
Sebenarnya dia melihat buktinya apa kalau dia memakai kendaraan atau berjalan, dia bisa di mana jalan yang benar. Nah, dia bisa melihatkan sebenarnya. Tapi disebut punya mata tidak melihat, hatinya yang buta. Misalnya tidak peduli dengan lingkungan. Seakan-akan matanya tidak melihat, padahal dia melihat. Benar-benar tidak memfungsikan hatinya. Orang ini ya termasuk peradabannya cacat itu. Tapi tatkala ada keluarga memperhatikan misalnya warga di sekitarnya, anaknya sekolah, ya dia berkecukupan, sedangkan ada tetangga yang tidak jauh dari matanya berkekurangan, padahal dia mau bersekolah misalnya. Maka dia tidak bisa diam begitu saja. Ada upaya bagaimana dia tetap bersekolah. Ya. Mungkin dia ajak teman-temannya untuk patungan membantu seseorang. Nah, gerakan itu sudah menampakkan peradaban dari hatinya sudah tumbuh. Bahwa apa? Dia punya mata, punya rasa, dan punya telinga. Tidak ingin dia mendengar anaknya bahagia, tapi teman anaknya di lingkungan itu tidak bahagia. Hatinya sudah langsung mendengar betapa mengeluhnya usia yang butuh pendidikan, terputus pendidikannya. Nah, kemudian lebih besar lagi membangun peradaban kerjasama. Ya. Negeri kita yang elok ini, Indonesia tercinta, bagaimana bisa mewujudkan peradaban di negeri ini? Tentu dengan pemerintahan yang baik. Itu pemerintah tentu juga sudah punya visi misi, didukung oleh organisasi-organisasi atau ormas organisasi masyarakat, termasuk ormas agama. Nah, karena kita bicara tentang jiwa agama, saya coba lihat kerjasama ormas di Indonesia, ormas Islam, itu sudah terbangun kerjasama yang baik ya. Karena masing-masing punya semboyan, masing-masing punya ciri khas, tapi tidak ada satu ormas Islam pun menuju keburukan, semuanya menuju kebaikan dengan metode masing-masing. Nah, karena saya adalah kader Muhammadiyah, tentu saya banyak tahu, banyak pun juga tidak ya, tapi paling tidak tahulah bagaimana di Muhammadiyah dengan semboyannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba untuk dalam kebaikan juga dimaknai berlomba-lomba menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Nah, ini suatu peradaban yang harus dibangun. Kalau sekedar menjadi orang baik, tidaklah terlalu sulit. Mandi, bersih badan, berpakaian rapi, itu sudah baik. Elok-elok dengan tetangga, itu sudah baik. Suka membantu, itu sudah baik. Tapi bagaimana menjadi terbaik di antara yang baik-baik? Ini adalah peradaban yang bagus. Kalau misalnya ya baru saja berlangsung ya Bu Rita, Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Solo, tampak sekali kerjasama yang baik. Pemerintah daerah menyediakan tempat, memberi dukungan, terus kepanitiaan ya Muktamar Muhammadiyah itu ya luar biasa. Saya melihat entah berapa ratus orang, mungkin 1.000 lebihnya dari berapa, saya belum punya itu ya, tapi terlihat bagaimana panitia bekerja, terutama anak-anak muda tingkat pelajar dan mahasiswa, itu tampak proaktif, tidak ada yang tumpang tindih, sehingga orang yang hadir penggembira benar-benar terlayani. Hanya saja karena orang begitu banyak, kesabaran antri dan lain-lain sebagainya tentu harus diwujudkan. Sampai-sampai ya pemerintah memuji, bahkan kalau dulu saya dengar dari Pak Yusuf Kalla waktu wakil presiden yang kedua, dia mengatakan kalau ingin melihat bagaimana peradaban atau tertibnya berorganisasi, tirulah Muhammadiyah. Wakil presiden yang sekarang Pak Ma'ruf Amin ya sangat mengapresiasi bahwa perlengkapan instrumen di Muhammadiyah itu sudah sangat memadai sebagai organisasi terbesar di Indonesia.
Uh, dan baru ya, ini kita melihat pentingnya kerjasama peradaban itu. Wali Kota Solo, anandanya Pak Jokowi ya, itu ya tirulah Muhammadiyah, walaupun begitu jutaan ya, katalah kehadiran itu memang banyak. Saya dengar dari Medan saja itu 5.000 pengembiranya. Tirulah Muhammadiyah, walaupun begitu jutaan bisa tertib, artinya tidak ada perkelahian, tidak ada tumpang tindih. Dan penulis senior dan juga seorang awak media ternama ya, Dahlan Iskan itu dalam tulisannya sangat menarik sekali. Tidak terlihat tumpang tindih, tidak terlihat sikut menyikut, pro kontra, dan semuanya berjalan dengan mulus. Ini adalah kemajuan peradaban yang sudah bagus. Nah, kuncinya apa? Dimulai dari diri sendiri itu, menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Tetap kita tampil prima, tapi dengan rendah hati dan budi yang tinggi. Jangan sebaliknya, tinggi hati, rendah budi, itu merusak peradaban diri sendiri. Nah, kalau banyak pribadi-pribadi peradabannya tidak bagus, tentu juga negeri kita tidak menjadi kelas yang dibanggakan. Tapi kalau sudah terbentuk peradaban dari diri sendiri, itu akan mempengaruhi ya, misalnya tampil seseorang yang rendah hati, dia sudah tokoh nasional misalnya, atau pengusaha, dia tampil dengan rendah hati dan tinggi budi, itu mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang. Tiru bapak itu, tiru ibu itu, walaupun dia tidak berkata, contohlah saya misalnya, dia tidak berkata seperti itu, tapi pesona dirinya itu sudah menampakkan peradaban yang bagus. Tentu puncaknya kalau disebut beragama tentu adalah pada diri Rasulullah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sempurna atau sangat besar. Kalau kita ini ya di samping ada kebaikan-kebaikan, ada saja sisi lemah pada diri kita. Tapi itulah kita ya, tidak sempurna. Nah, di mana letak kekurangan kita lalu disadari, inilah suatu peradaban yang terpuji itu. Jangan membanggakan dengan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, tidak dimaklumi dan pintar-pintar melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Sebab kalau kita pintar melihat kebaikan orang, kita juga terpacu untuk berbuat baik. Karena iblis menggoda, harus pintar melihat kesalahan-kesalahan, sehingga kalau ada perbuatan 10, salah satu, yang salah itu dibesar-besarkan. Nah, itu tentu kita berlindung dari yang demikian. Mungkin untuk pengantar Bu Rita, kita cukupkan di sini. Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar, pengantar dari Ustadz Firdaus tadi tentang kerjasama membangun peradaban dengan jiwa agama. Kita akan terima Ustadz di telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ajo Unyang, silakan pertanyaan Ajo. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat baca tadi Pak De. Teringat aku almarhum Pak Ramli Ade. Dia yang mengorbitkan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Kemudian dia itu kuat sekali itu suaranya. Besar di kita ini. Kalau kamu jadi mubalik, dia bilang kepada kami semua, pakailah kunci pas, jangan pakai kunci Inggris. Ini kunci pas ya. Iya, kunci pas ini suratnya baca tadi, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wa in lahum qulubu la yafqahuna biha ini. Ini kan neraka itu dipenuhkan manusia dan jin. Nah, jadi pembakarannya itu batu dan sama surat yang tadi Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Jadi ini bergantung kepada mata, hati, dan telinga. Di sama saja dia, tidak ada arti dibilang apa, tidak tahu. Yang ini saya minta pada Pak De, bagaimanakah kita istiqomah dengan hati kita ini? Yaitu Mbut Kenal itu Bu Azaz, Pak Haji Darwas, Ramli Ade, itu ulama-ulama yang
bagus semua itu di waktu aku di Muhammadiyah dulu itu ya. Buya Baik. Zaz, Buya Zul, Buya Almani, guru Harun Pak Al-Ma'ni, Pade ini, ya. Almani ini Ali Isam. Baik, terima kasih Saya minta Ajo. keterangan Pade dari Ajo Uniang di Penas Gadut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Uniang untuk penelpon pertama kita di Religi Pagi. Silakan Ustaz. Ya, bagus ya mengingatkan saya lagi ya, Ajo Uniang sebagai yang senior yang lebih dahulu mengenal ulama-ulama yang beliau sebutkan tadi. Kalau saya hanya bertemu dengan Pak Ramliade, dengan Buya Darwas, dengan Azaz, itu tidak ya, dengan Harun Al-Mani tidak ketemu. Tapi bagaimana baiknya peradaban diri yang bersangkutan itu juga membawa perubahan yang bagus kepada kader-kader Muhammadiyah, itu sudah ceritanya sudah saya rasakan. Misalnya kalau Pak Ramliade itu dia menjadi anggota tetap Tanwir ya, pencerahan. Sebab untuk menjadi anggota Tanwir itu kan diseleksi pula. Dia menjadi anggota tetap seumur hidup dia itu keunggulannya. Kalau dia berbicara, kepala kita ini terasa segar ya. Kalau ibarat badan pegal-pegal, rasa sudah diurut gitu ya. Jadi bagus sekali Pak Ramliade yang dia sebut tadi itu. Nah, tentu tidak bisa menghangatkan suasana, membangkitkan semangat kalau bacaan kurang, kalau pribadi lemah, kalau rohani gersang, tentu tidak bisa. Berarti ulama-ulama yang disebutkan tadi itu istiqamah dia, satu kata dengan perbuatan apa yang dikatakan dengan kebaikan memang dia amalkan. Salah satu guru saya itu Pak Tazar Quran, kalau kita penceramah ini mengajak orang taat beribadah, iya kita yang taat beribadah duluan gitu. Sehingga tidak ada dusta. Jadi untuk ya istiqamah, orang yang misalnya ya memakmurkan masjid, hatinya cinta kepada masjid, apalagi dia menegakkan salat, membayar zakat, tidak takut kepada siapapun, orang inilah yang disebut dengan istiqamah, mendapat hidayah dari Allah ya. Dia orang yang terpuji. Terus orang yang istiqamah dengan agama digambarkan juga di dalam surat Fusilat ayat 30-31 bahwa orang yang mau meninggal itu didatangi oleh malaikat, dibisikkan sampai ke telinga hatinya, kamu jangan cemas, jangan takut, kamu masuk surga karena kamu istiqamah. Jadi istiqamah itu konsekuen, tetap pada pendirian yang kuat. Nah, untuk itu ya rajin-rajinlah berdoa, mohon kepada Allah yang pemilik hati. Ya Allah, wahai Engkau yang memiliki hati, yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku ini pada iman yang benar, kekuatan akidah dan seterusnya itu ya. Jadi ada doa, ada upaya. Tentu jauhkanlah dosa-dosa, perbuatan apalagi yang makruh-makruh misalnya. Yang makruh dikerjakan juga walaupun tidak sampai kepada haram, itu kan ijtihad ulama. Ya, orang takwa itu jangankan yang makruh, yang subhat saja, yang ragu-ragu itu tinggalkan, apalagi sudah jelas makruhnya, itu jauh bagus ditinggalkan. Moga-moga takwa, moga-moga istiqamah. Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar silakan kembali di 8128878. Kita ke WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dari Pak Siwar di Pasaman. Membangun masyarakat dengan nuansa agama, tapi sekarang agama itu seolah dibentrok-bentrokkan dengan peradaban masyarakat. Bagaimana itu pendapat Ustadz? Silakan. Ini ada misalnya teroris, intoleransi dan lain sebagainya. Memang itu saya akui bagaimana percaturan hiruk pikuknya melalui dunia maya, dan sebenarnya kalau dilihat ya, misalnya masuklah ke Muhammadiyah, apa yang dilihat di sana? Oh, ternyata kebaikan begini-begini. Sisi lemahnya ada, ya ada, tapi yang baiknya jauh lebih unggul. Tatkala misalnya masuk ke Nahdlatul Ulama, bagaimana tingkat kepatuhan, bagaimana melafazkan ayat dan hadis fasahahnya, oh ternyata kebaikannya luar biasa dan seterusnya lah ya. Jadi peradaban itu sebenarnya ada. Nah, namanya masing-masing golongan tentu punya ambisi. Ambisi ini kalau dia terpelihara serius, positif, kan dia baik. Jadi harus ada. Kalau misalnya nafsu kebaikan itu harus
ditegakkan. Hanya saja orang menilai bisa saja salah dalam menilai. Dikatakan sombong, dikatakan bid'ah, dikatakan kolot, tidak berkemajuan dan seterusnya. Karena dahulu sudah begitu. Di Ranah Minang ada kaum Tuo, ada kaum Mudo. Bagi penjajah itu kesempatan untuk mengadu domba. Tapi Buya Datuk Palimokayo berhasil menyatukan sampai berpelukan penggerak kaum Tuo dengan kaum Mudo waktu itu. Buya Syekh Muhammad Jamil Jambe yang dipanggil ayah oleh Buya Datuk Palimokayo dan inya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dia berpelukan menjelang Ramadan setelah pengajian singkat masing-masing dua guru besar ini. Lalu yang hadir waktu itu lebih 700 orang dari berbagai aliran ya. Setelah didengar ceramahnya, tidak ada yang kolot, tidak ada yang menyesatkan, tidak ada yang membingungkan, semuanya mencerahkan dan menenteramkan. Sehingga tidak ada yang tidak menangis waktu itu. Nah, sejak berpelukan dua guru besar ini, kalau Syekh Muhammad Jamil Jambe dari tokoh pembaharu kaum Mudo dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang tradisional, penuh wibawa yang disebut dengan kaum Tuo, sejak itu tidak ada lagi bahasa-bahasa yang buruk, jelek menjelekkan, kolot mengkolotkan, kafir mengkafirkan. Kalaupun ada, berarti orang yang ketinggalan informasi atau tidak mengikuti perkembangan. Jadi begitu. Jadi harus pintar melihat kebaikan-kebaikan satu sama lain, sehingga yang buruk itu bisa tertutupi. Baik, Ustadz, ini masih tentang kerjasama membangun peradaban dengan jiwa agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Iwan silakan Pak. Ini di luar tema boleh nggak? Oke, silakan Pak Iwan. Ini tentang sholat nih Pak Ustadz. Iya. Ya, saya sering juga mendengar hadis Nabi gitu ya. Tentang sholat bagi laki-laki Ustadz. Saya perhatikan kebanyakan laki-laki sholatnya di rumah kan gitu. Padahal saya dengar hadisnya, saking marahnya Nabi, pemuda sampai disuruh mengumpulkan kayu bakar untuk membakar rumah orang yang tidak sholat bagi laki di masjid. Nabi pun begitu, dipapa udah pingsan beruduk lagi berdiri, sampai-sampai dia menyuruh Umar bin Khattab kalau nggak salah menjadi imam ya. Sekarang pertanyaan saya, laki-laki yang sholat di rumah berdosa atau dapat pahala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Iwan di Sawahan. Silakan Ustaz. Afdalnya salat berjamaah 5 waktu adalah di masjid. Kalau dia salat di rumah, ya apakah sebut? Kalau dia malas tentu dari sisi itunya tentu kurang nilainya. Tapi selama dia salat pada waktunya, mungkin di rumahnya, di kamarnya, ya sah salatnya itu. Hanya saja dia tidak dapat keutamaan berjamaah. Jadi begitu gerahnya Nabi, orang berleha-leha, hampir-hampir dia menyuruh. Tapi Nabi kan tidak pernah menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar itu lalu dibakar. Tak satu pun rumah yang dibakar. Tapi begitu menyemangati supaya orang salat berjamaah. Sebab begini, kita harus jujur-jujur. Orang yang rumahnya jauh di lembah ya dan punya tingkat keamanan dan lain sebagainya, dia tidak bisa ke masjid. Kalaupun ke masjid, mudaratnya ada sehingga dia salat di rumah. Ya salatnya sah. Tapi mari kita berjujur-jujur. Rumahnya dekat, suasana aman, lalu di rumahnya saja dia salat, tentu nilainya rendah jika dibanding dengan orang yang salat di masjid. Ini yang saya pahami. Tapi sampai mengatakan tidak sah, tentu perlu penafsiran yang baik. Sebab banyak orang yang salat di rumah hari ini. Yang laki-laki, karena ada pertimbangan-pertimbangan atau memang potensi-potensi lain. Tapi tetap ya Bapak, kita menyemangati sebenarnya bukan laki-laki saja. Laki-laki dan perempuan itu diseru. Karena azan itu bukan untuk laki-laki saja, juga untuk perempuan. Yang memakmurkan masjid itu
orang-orang beriman, beriman kepada Allah, tidak takut kepada siapapun, itu bukan laki-laki saja, tapi juga perempuan. Sehingga di masjid itu ada tempat laki-laki, ada tempat perempuan. Baik. Ya, kita terima satu lagi Ustadz di telepon. Oh, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Ilyas. Waalaikumsalam. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Waalaikumsalam. Ini sudah tema ini Bu. Iya, langsung saja Pak. Maaf saja kepada Buya dan kepada pendengar semua. Juga saya ditinggalkan pada ulama tempoh hari. Pada Undang-Undang Dasar 45. Pada ulama tempoh hari. Itu Pak Hatta, Pak Haji Salim dan kawan-kawannya. Kalau begitu kita hidupkan ke bagaimana? Apakah cukup jelas Ustaz? Oke, Pak Ilyas, mohon maaf Pak, agak kurang jelas. Hari Ahad itu Ya, langsung ke pertanyaan saja Pak Ilyas. belajar agama anak-anak. Ya, Anak saya belum bangun hari ini. ya. Halo Pak Ilyas. Halo Bapak, silakan langsung ke pertanyaan Pak Ilyas. Mungkin Apa dia bagaimanakah kita hidup ke Pancasila? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilyas di Salayo Solo. Satu di WhatsApp saya bacakan Ustadz, ini dari Ibu N di Padang. Assalamualaikum Ustadz. Untuk peradaban manusia mendatang sepertinya agak sulit ya karena pengaruh sosial media. Bagaimana solusi terbaiknya untuk generasi muda? Mereka cuma melaksanakan sholat tapi kurang mendengar kajian-kajian Ustadz. Silakan Ustadz. ya dari Pak Ilyas dulu ya. Luar biasa Pak Ilyas, dalam usia yang lanjut, kesehatan yang terbatas, semangatnya ya luar biasa. Sehingga kebaikan yang peradaban yang ada pada diri Pak Ilyas sejak dari kecil, walaupun sudah tua, tetap ya mengenang ulama-ulama, tokoh-tokoh teladan, ya Hatta, Haji Agus Salim, mungkin Buya Hamka dan lain-lainnya. Inilah orang-orang yang membangun peradaban itu. Misalnya Muhammad Hatta ya, waktu dia belajar ngaji dengan Syekh Muhammad Jamil Jambe, lalu pada hari tertentu itu goro dibawa ke ladang. Ada guru ngaji dulu bawa ke sawah muridnya itu bekerja. Jadi dalam bekerja itu Muhammad Hatta berkata, "Nya, ikut ba koperasi awak mau, ayo ba koperasi." Koperasi di sini maksudnya ya ada jiwa kekeluargaan. Walaupun Inyak Jamil Jambe itu bukan ayahnya, tapi sudah bak rasa ayah karena dididik ya. Tidak hanya bekerja saja, tapi juga makan bersama. Jadi sudah bagaikan keluarga. Dijawab oleh Inyak, ayo kau berkoperasi. Ternyata apa? Kemudian hari dia menjadi bapak koperasi. Jadi memang peradaban itu memang dibangun dari kecil. Tapi apapun yang disebut oleh Pak Ilyas, kita maklumlah, dia ingin kembali bagaimana jiwa agama, semangat beragama pada usia anak-anak masa dulu itu juga dikembalikan. Tapi kita lihat ya, pemerintah sudah ada. Baru-baru ini kita akan dialog tentang wirid remaja dan seterusnya. Adalah upaya. Jika dibanding ini, maaf ya, kita kan banyak provinsi di Indonesia. Agaknya provinsi Sumatera Barat peduli agama, bagaimana sistem, agaknya kita sudah termasuk yang bagus. Sehingga kader-kader, ustadz-ustadz, mahasiswa yang belajar di Kota Padang, mungkin di Bukit Tinggi, Batu Sangkar, ya mana lagi. Kalau dia merantau atau kembali ke kampung halamannya, dia menjadi penggerak. Misalnya didikan subuh, wirid remaja. Ada di mana ini? Mendapat ide dari Sumatera Barat. Dan ada sekarang kan masjid yang terkenal itu Joko Karian ya, yang di Jawa Tengah, ya di Jogja itu, yang kas masjidnya selalu 0-0 padahal uang banyak karena selalu diapakan. Ternyata inspirasinya dari guru ngajinya orang Minang itu. Jadi
ya inspirasi di Ranah Minang sampai dulu Gus Dur waktu dia hadir di Kota Padang. Bagi saya Ranah Minang adalah inspirasi yang tidak habis-habisnya gitu. Nah, itu yang untuk Pak Ilyas. Kemudian Ibu N di Padang, Ustaz. Nah sekarang bagaimana peradaban masa depan? Saya yakin insya Allah baik-baik saja. Tentu kita ingin baik ini harus ada tantangannya. Tantangan media sosial kah? Tapi ingat di balik tantangan media sosial kebaikan juga banyak. Sehingga saya usia ini dulu orang sebut dengan TikTok dan YouTube, ya saya harus isi. Jadi sekarang konten-konten saya ya ada sifat informasi, berita pendek, ada saya juga isi di TikTok itu ya, sehingga ya penontonnya ya lumayan lah. Tersampaikan juga. Jadi nanti bermunculan rumah tahfiz pada anak pada usia dini sudah hafal mengalahkan kakek neneknya ya, itu peradaban yang luar biasa. Nah mari kita cerdas melihat kebaikan yang ada sekarang. Nanti kalau kebaikan ini kita lihat, kita apresiasi, kita syukuri, Allah berjanji akan menambah yang lebih baik lagi. Tapi hati-hati, peradaban sudah buruk pada diri, lalu berpersangka buruk, ini media begitu dan lain sebagainya, ya jadi buruklah dia. Saya rasa itu, jadi Bu En, kita tetap optimis, insya Allah anak cucu kita ke depan baik-baik saja. Pokoknya kita buat yang terbaik pada diri kita dan keluarga. Moga-moga dia tumbuh kembang di kemudian hari. Baik, satu lagi di telepon ya Ustaz. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Arbet di Lubuk Pak Buaya. Arbet di Lubuk Buaya. Ya, orang yang dirindukan ini ya, udah lama. Iya, jarang di udara nih kita sekarang bersama Pak Arbet. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara peradaban, saya sudah belakang ikuti tadi. Sepertinya kata Rasulullah sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian sesudahku, kemudian sesudahku. Berarti sebenarnya kita tidak harus terlalu meratapi kalau peradaban atau akhlak itu memang menggerus sampai ke ujung akhir zaman. Apa memang benar begitu bagaimananya Pak Dekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, karena saya tidak ahli hadis dan pencermatan saya juga tidak ahli tafsir, jadi terbatas dalam memahami. Tapi paling tidak menangkap bahasa-bahasa guru. Hati-hati dengan pemahaman makna. Kalau dipahami apa adanya ya kita kecewa. Jadi pantaslah kita hiruk pikuk. Sekarang kita kan sudah jauh dari zaman Nabi. Yang terbaik itu kan di zaman Nabi. Tidak dipahami seperti itu. Memang ya orang yang terbaik itu kalau dia bertemu dengan Nabi baik di sisi itunya iya. Terus sesudahnya kan masih belum jauh dari Nabi, masih bisa dikatakan benarkah kamu lihat Nabi itu? Iya benar. Kalau kita sekarang kan tidak. Tapi tantangannya kan berbeda-beda. Dan satu sisi juga yang dikatakan saudara, orang yang dicintai, yang dirindui adalah umat yang jauh setelahnya, bukan waktu zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan bertemu. Ternyata kita ini orang yang dirindui oleh Nabi. Kenapa? Kita tidak pernah jumpa, tidak pernah melihat fotonya, suaranya, tapi kita akan rindu. Juga punya peradaban yang tinggi. Jadi mari kita lihat muka belakang waktu ini disampaikan kapan dan diarahkan kepada siapa. Nah kita yang jauh dari Nabi, dari segi jarak umur ya, sebab nanti akan masih ada orang hidup sekian ratus tahun lagi, sekian ribu tahun lagi. Kita kan tak tahu zaman ini kapan berakhir ya. Jangan pula terpengaruh terlalu cepat digembar-gemborkan kiamat sudah dekat, tahun sekian itu memang hak petonya Allah ya. Dalam surat Luqman ayat 34, hanya Allah saja, dalam ilmu Allah saja tentang hari kiamat. Hanya meyakin kepada hari kiamat, iya. Oleh sebab itu kita persiapkan diri untuk hidup sejahtera setelah kiamat nanti, atau ya akhir zaman. Jadi saya sekali lagi kita memahami, jangan merasa pesimis karena kita jauh dari Nabi. Orang dulu tentu ya bertemu dengan ulama-ulama hebat. Orang yang sebelumnya tentu ya bertemu dengan sahabat Nabi. Sebelumnya itu tentu ya langsung bertemu dengan Nabi. Padahal bagaimana rumitnya hidup di zaman Nabi itu ya luar biasa. Nah sekarang
bagaimana kemudahan fasilitas beragama itu luar biasa. Ini adalah satu kebaikan, kemajuan peradaban. Nah, oleh sebab itu, mau baik atau buruk, itu kan terpulang kepada diri kita. Memang lingkungan tentu juga sangat mempengaruhi. Tapi ingat pula ya, filosofi belut itu hidup dalam lumpur. Nah, kiri kanannya, atas bawahnya itu ya lumpur. Dia bergelimang di lumpur, tapi dia tetap belut yang licin. Kalau memang keluar dari belut itu dia tetap menarik sebagai belut. Nah, tentu kita tidak ingin hidup berlumpur itu. Kita kan membangun peradaban bagaimana lingkungan bersih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya masih ada di telepon, tapi sayang sekali karena memang sudah di penghujung. Kita harus berikan kesempatan pada narasumber kita untuk memberikan kesimpulan pendengar tentang kerjasama membangun peradaban dengan jiwa agama. Silakan Ustadz. Nah, baik. Membangun kerjasama dengan jiwa agama, jadi mendahulukan hati nurani ya. Saya menarik bahasa yang dikembangkan waktu Muktamar Muhammadiyah dari salah seorang pimpinan mengatakan, kita harus membangun, menjiwai sepenuhnya dengan hati nurani. Jadi kalau hati nurani itu sudah melebihi dari akal sehat ya. Jadi dengan akal yang murni atau hati nurani, jiwa yang bersih, kalau misalnya akal sehat dimaknai cerdas, tentu iya. Tapi bagaimana akal ini dijiwai dengan jiwa agama? Sesehat apapun akal seseorang, kalau dia tidak salat, itu kan dipertanyakan juga kesehatan akalnya. Dia tidak berzakat, dia tidak berhaji, walaupun dia berakal sehat, tapi dia tidak bisa masuk ke tanah suci Mekah misalnya kan. Yang bisa masuk ke tanah suci Mekah dan Madinah itu kan orang yang muslim. Karena orang yang muslim itu dia dipandang suci ya dalam jiwa agama. Jadi oleh sebab itu, mari kita bangun negeri ini dengan jiwa agama. Jiwa agama apa itu? Prasangka baik, doa mendoakan, membuka pintu maaf setinggi-tingginya, terus berkontribusi sesuai dengan potensi yang kita miliki. Silakan guru, silakan ekonom, silakan politisi ya sekarang ya. Nah, kalau politikus itu kan dekat dengan kata-kata tikus. Jadi sekarang politisi itu bagus sekali lah menurut saya. Itu kan suatu peradaban juga. Mungkin itu Bu Rita. Iya, mari kita bangun peradaban ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama di Religi Pagi hari ini. Dan tadi juga ada beberapa pendengar yang bergabung, Aju Uniang, ada Pak Siwar juga di Pasaman, Pak Iwan di Sawahan, Pak Ilyas di Selayu Solo, Pak Arbet juga di Lubuk Buaya. Tadi bersama dengan kita di Religi Pagi ada Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Haji Firdaus MHI. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan segera sampaikan Warta Berita Daerah. Tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.